Heyo, good morning students kelas 3A, jurusan akuntansi, prodi keuangan. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kalau di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana kelas terselenggara ya. Hari ini akan secara khusus bagaimana sih manajemen aset itu. Nah, jadi kita fokusnya sudah ke mata kuliah. Nah, hari ini saya mau bercerita secara general dulu, apa yang disebutkan dengan manajemen aset, dan juga kita akan fokus pada negara ya. Secara umum bagaimana dengan aset-aset negara. Dan juga menjawab pertanyaan teman-teman dari pertemuan yang lalu. Jadi manajemen aset itu pertama Anda pasti memikirkan ya bahwa manajemen aset. Kita punya aset apa saja, kemudian akan dikelola. Nah, teman-teman, itu hanya sebagian kecil dari, jika kita punya bayangan semacam itu hanya sebagian kecil dari ya manajemen aset yang sesungguhnya. Karena itu, teman-teman, kita akan, yang penting ya, kita itu akan mempelajari di bagian life cycle of asset. Kalau di pertemuan yang lalu sudah saya singgung sebentar, bahwa aset tersebut adalah merupakan satu siklus, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian ya pengolahan atau optimalisasi aset, kemudian juga ada kemungkinan bahwa aset itu akan dihapuskan, ya dijual misalnya, dan kemudian setelah itu akan karena bentuknya siklus maka akan berputar kembali, kemudian akan mengadakan aset-aset yang baru. Ya, hari ini kita akan belajar sedikit tentang definisi, bentuk, tujuannya, dan juga siklus tersebut. Yang pertama, bagi teman-teman mahasiswa yang dari SMA-nya, dari jurusan IPS, mungkin sudah mengenal neraca atau balance sheet sudah sejak lama. Dan semuanya pun juga sudah belajar mengenai neraca di Politeknik ini ya, tentu ada mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, betul ya. Nah, jika pada neraca, aset atau aktiva di sebelah kiri itu sama dengan liabilitas dan ekuitas, jadi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, kemudian aset itu apa? Apakah bisa kita jelaskan aset adalah sejumlah modal perusahaan ditambah dengan sejumlah kewajiban yang ada. Nah, itu kurang tepat ya. Karena neraca itu, balance sheet itu kan terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan. Kiri aset, jumlahnya saja yang sama. Namun, kalau dijelaskan aset adalah kewajiban ditambah dengan modal, saya rasa kurang tepat. Jadi bagaimana menurut teman-teman aset itu tadi? Harta, oke. Ada yang mengatakan bahwa aset itu harta. Karena Anda, ini biasanya kalau saya mengajar nih, para mahasiswa, mas-masnya, itu selalu pede, selalu lebih pede daripada mbak-mbaknya. Sukanya nyisir, kemudian biasanya pakai pomade gitu ya. Kemudian, loh Bu, ini rambut saya tuh aset saya. Yang perempuan, oh cantik-cantik gitu. Wajah saya ini aset saya loh Bu. Iya juga ya. Itu juga aset pribadi ya. Tapi bagaimana kalau kita kaitkan dengan perusahaan, dengan negara? Apa ya? Nah, jadi bentuk-bentuk aset itu sendiri bermacam-macam. Jika Anda melihat dalam laporan keuangan, tentu aset pertama isinya kas. Ya. Kemudian kas di bank, gitu. Kemudian ada tanah bangunan, ya. Kita bisa kategorikan bahwa bentuk aset itu terdiri dari real estate dan fasilitas serta manusia. Kemudian ada aset-aset yang tidak dapat dihitung, intangible asset, apa ya? Aset tidak berwujud gitu ya, teman-teman ya. Seperti misalnya mahasiswa biasanya mengatakan bahwa hak paten, kemudian brand. Oke. Kemudian aset-aset finansial yang berkaitan dengan keuangan. Bisa merupakan uang, kemudian
bentuk rekening kas yang ada di bank, demikian. Kemudian juga ada aset-aset IT. Ya, tiap perusahaan sudah memiliki satu software untuk menunjang aktivitasnya. Memang membangun softwarenya dari awal dan itu merupakan aset mereka. Oke, yes, that's right, itu betul. Jadi saya sampaikan di sini adalah bentuk-bentuk aset yang begitu banyak, begitu bermacam-macam rupanya. Lalu, kalau tadi kita berbicara tentang bentuk aset secara umum, lalu aset-aset negara itu apa saja ya? Nah, ini informasi yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa 45% aset negara itu adalah barang-barang milik negara. Lalu bagaimana dengan sisanya? Nah, 45% BMN. Kemudian sisanya apa ya? Ya, teman-teman silahkan mencari tahu ya, sisa-sisanya apa tuh? Untuk selanjutnya, jadi kegiatan pengelolaan aset itu juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Saya singkat di sini bahwa ada yang namanya barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pengelolaan dan seterusnya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi macam ini, ketika tidak ada judulnya, apa sih yang Anda tangkap? Gimana? Apa menurut Anda hal-hal ini? Ya, ini adalah barang milik negara ya, barang milik negara. Jadi aset-aset negara dengan pengertian yang dijelaskan pada kotak-kotak dalam tampilan layar. Kalau ini tadi negara, bagaimana dengan aset perusahaan atau asetnya Politeknik? Tentu kurang lebih dengan penjelasan yang sama ya, kita bisa mengidentifikasi aset perusahaan berarti hal yang dimiliki perusahaan yang dibeli atau diperoleh atas kekayaan perusahaan tersebut, semacam itu. Jadi ketika suatu perusahaan go public, mereka memiliki suatu dana, kemudian membeli barang, mengakuisisi perusahaan lain, berarti perusahaan itu juga termasuk aset perusahaan yang sedang kita bahas ini tadi ya. Ya, seperti ini. Ini adalah pengertian yang secara umum dan juga bisa kita praktekkan. Kita bisa identifikasi kepada objek-objek lain. Tidak hanya negara, bisa juga daerah, desa, ya aset desa. Atau kita juga bisa periksa pada perusahaan-perusahaan umum. Begitu ya. So, next kita akan bicara tentang beberapa pengertian yang dikeluarkan oleh beberapa pihak luar negeri. Jadi, apa itu pengertian manajemen aset yang dijelaskan oleh institusi-institusi dari luar negeri? Seperti pemerintah dari South Australia mengatakan, ya kita bahas pelan-pelan. A process to manage demand and guide acquisition, use and disposal of assets to make the use of their service delivery potential and manage risk and cost over their entire life. Dari proses untuk mengelola permintaan dan juga memandu akuisisi, penggunaan dan juga disposal. Disposal itu pengeluaran aset. Bisa kita katakan pembuangan aset. Bukan dibuang gitu ya. Artinya mungkin kalau dijual itu kan artinya juga disposal, dikeluarkan dari daftar aset. Nah, kemudian tidak hanya itu, tapi juga ada penekanan supaya bisa memberikan potensi pelayanan yang lebih baik dan juga bisa mengatur resiko dan biaya selama masa hidup aset. Jadi manajemen aset tadi digunakan untuk tujuan tertentu, tapi juga ingin mengoptimalisasi servisnya, mengoptimalisasi pelayanan, dan juga mengurangi resiko dan biaya. Nah, di sini ada hal-hal yang penting ini tadi.
Karena apa? Menurut pemerintah Australia Selatan ini dikatakan bahwa ya fokusnya bagaimana fokus manajemen aset. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa biasanya ke institusi yang merupakan pemerintah government itu akan berfokus pada pelayanan. That's why mereka tuliskan service di sini. Nah, kemudian makanya teman-teman, ini saya masukkan di sini karena kita pun juga harus aware ketika kita bekerja dalam konteks kita sebagai anggota dari warga negara. Nah, seperti teman-teman juga sadar ya, bahwa negara itu sebaiknya melayani warganya. That's why segala aset yang ada harusnya dimaksimalkan, dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan warga. Nah, seperti juga ada di undang-undang kita ya, undang-undang pasal 34 seingat saya ya. Jadi bahwa segala kekayaan negara itu dimiliki negara dan juga harus dikelola, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warga. Nah, fokus berarti di sini kita mendapat satu poin penting. Pelayanan terhadap warga negara. Warga negara ini siapa ya? Kalau kita sebagai satu anggota, tentu kita bisa memberikan pelayanan kepada anggota yang lain. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, kita juga harus memberikan pelayanan bagi orang lain. Tentu mahasiswa pelayanan apa? Bisa dengan cara membantu teman. Ketika sedang ada masalah atau ada kesulitan pada saat belajar, tentu Anda tidak perlu yang jauh-jauh ya, bisa menawarkan bantuan. Bagaimana dengan belajarmu mata kuliah manajemen aset? Bisa nggak? Paham nggak apa yang dijelaskan tadi? Nggak paham? Oke, kita ngobrol yuk. Kalau saya tadi mendapatkan informasi semacam ini. Yes, teman-teman, mulai dari hal yang sepele itu juga sudah menanamkan bahwa ke-awareness kita ya kepada yang namanya pelayanan. Saya harap Anda pun nanti, dimanapun Anda berada, ya mau bekerja sebagai apapun tetap melayani dengan baik, tidak hanya fokusnya pada cuan-cuan aja. Ya siapa yang suka cuan-cuan aja, yang diomongin duit mulu. Nah, kita pun juga harus memberikan pelayanan yang terbaik apapun itu. Jadi walaupun bekerja tidak di negara ya, bukan sebagai anggota aparatur sipil negara, misalnya di perusahaan biasa, tetap harus melakukan pelayanan yang semaksimal mungkin. Ketika Anda bertemu dengan customer, tentu harus diperlakukan dengan baik. Kepada tim juga semacam itu. Dan dimulai dari sekarang, mulai dari kelas kita pun harus menganggap siapapun yang kita temui sebagai tim. Kita harus memperlakukan orang-orang lain sebagai guru juga, yang akan memberikan kita sesuatu. That's why kita pun juga harus bisa memberikan sesuatu bagi orang lain. Nah, teman-teman, satu hal saja sebenarnya nasihat-nasihatnya juga banyak ya teman-teman ya. Dan kita akan lanjut ke halaman selanjutnya ya. Untuk yang lainnya silahkan Anda baca sendiri. Kalau nanti Anda ingin PPT ini boleh menghubungi saya secara pribadi, nanti akan saya berikan. Kemudian sasaran manajemen aset. Berikut ini terdapat beberapa sasaran, yaitu pertama adalah memaksimalkan aset yang dimiliki organisasi. Mencapai kesesuaian antara aset dengan strategi penyediaan layanan. Nah, dua ini kita bahas dahulu. Pertama, kalau kita berkaca pada suatu negara memiliki banyak sekali aset. Tentu, manajemen aset harus menunjang tujuan ini bahwa kita seharusnya memiliki sasaran bahwa segala aset yang ada benar-benar maksimal seperti yang kita bahas tadi sebelumnya ya, untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mencapai kesesuaian antara aset dan strategi penyediaan layanan. Oke, that's why manajemen aset, proses ini tadi harus menjembatani antara aset yang ada dan juga bagaimana aset tersebut dapat menjadi pelayanan, dapat bermanfaat bagi orang lain. Tentu ketika suatu daerah, let's say daerah Anda ya, Anda yang ada di
Pacitan, iya Pacitan bukan yang ada sungai seperti Amazon itu. Ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi ada suatu daerah yang memiliki suatu sungai yang bagus. Kemudian bagaimana sungai tadi bisa bermanfaat? Nah, tentu harus ada jembatannya ya, tidak bisa orang datang tiba-tiba, sungai nih, sungai, gimana ya, berenang apa? Nah, kan tidak jelas ya, tidak jelas. Makanya harus ada yang mengelola dan bisa dimanfaatkan oleh umum. Dikelola misalnya disewakan kapal-kapal, perahu-perahu, kemudian diberikan jasa untuk seberang sungai, dan seterusnya. Nah, tentu ada aset dan juga sudah dikelola dengan baik sehingga memberikan pelayanan bagi banyak orang. Next, kita lanjut ke membangun suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif. Mencakup panduan pengadaan, penggunaan, penghapusan, pengaturan resiko, dan biaya yang terkait selama siklus hidup. Oke, ini secara umum adalah hal yang kita lakukan dalam manajemen aset. Ya, ada siklus ya. Sekali lagi kita harus aware dengan yang namanya siklus manajemen aset. Kemudian selanjutnya mengembangkan potensi manfaatnya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini tadi bentuknya seperti arah ya, mulai dari awal yang bawah, naik, kemudian muter. Terakhir, menjaga atau merawat peninggalan terdahulu. Oke, yes. Aset sendiri datangnya ya, kita memilikinya tidak hanya saat kita beli, ada juga aset-aset yang memang sudah peninggalan. Misalnya peninggalan-peninggalan sejarah. Kita memiliki banyak peninggalan sejarah dulu ya, banyak candi. Apalagi ya? Peninggalan misalnya bangunan. Ya, kita juga punya banyak beberapa bangunan-bangunan yang antik yang memang sudah ada sejak zaman kolonial, ya sejak dengan ya dengan nilai historis tertentu. Nah, tentu manajemen aset pun juga memiliki peran ya untuk menjaga dan merawat hal-hal tersebut supaya warga-warga yang generasi selanjutnya pun juga bisa mengetahui, melihat secara langsung. Tentu kan kita merasa senang ya ketika kita bisa melihat sebuah candi misalnya dibangun pada tahun sekian. Wow, luar biasa. That's why kita pun juga beri kesempatan generasi selanjutnya untuk dapat melihat hal-hal yang dimiliki, yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Oke, lagi-lagi kita berbicara dengan daur hidup aset yang merupakan siklus. Oke, let's skip it. Kemudian, ketika Anda membuka website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tentu Anda akan melihat ya 3 kata ya, 3 jargon atau slogan, yaitu efektif, efisien, menghasilkan. Jadi ini ada jargon yang baik ya, bahwa segala aset yang dimiliki itu seharusnya adalah efektif, kemudian dikelola dengan efisien, dan juga bisa menghasilkan. Dan juga ada hashtag biasanya, jaga aset negara. Nah, teman-teman, Politeknik sendiri juga adalah aset negara ya, karena pembiayaan yang operasional, Politeknik juga mendapatkan dana dari negara. Banyak para dosen yang juga merupakan ASN yang digaji oleh negara. Kemudian, nah ini biasanya nih ketika kita di kelas, mahasiswa itu, ini kalau kelas keuangan 3A ini nggak semacam itu saya yakin. Tapi ada kelas lain ya. Kalau ketika di kelas itu nggak tahu bagaimana misalnya memotong meja, kemudian mencoret-coret, waduh, bahaya ini ya. Itu bagi orang-orang yang deso, tidak pernah dapat kelas manajemen aset, mungkin melakukan itu. Berbeda dengan kita yang dari prodi keuangan kelas 3A. Kita kan mengetahui ya bahwa ini adalah aset negara, dimiliki oleh negara. Kita sebagai warga negara yang baik tentu harus menjaganya ya, menjaga aset negara dengan cara merawat. Kalau tidak bisa memperbaiki, ya jangan merusak. Oke ya. Jadi
Ya, gunakanlah secara sesuai dengan fungsinya. Meja ya jaga rawat dengan baik. Ketika Anda datang ada sampah, oke, nanti saat kita keluar kelas bantulah untuk membawa sampah tersebut dan membuang di luar. Nggak bayar kan, murah kan, nggak perlu mengeluarkan uang yang berlebih, hanya cukup kepedulian kita untuk menjaga. Nah, itu salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Bagaimana bentuk-bentuk yang lain? Tentu nggak perlu saya dikte. Kalau kelas D4 Keuangan 3A ini tentu sudah aware dengan hal tersebut. Dan tetap dilaksanakan ya. Kita pun juga memiliki standar akuntansi pemerintah mengenai aset. Itu apa yang dikatakan dengan aset? Silakan teman-teman baca sendiri. Kita lanjutkan kembali. Nah, aset menurut perspektif akuntansi terdiri dari aset lancar, yaitu teman-teman lancar atau tidaknya kan dikaitkan dengan bagaimana bisa membayar sesuatu. Misalnya kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan ingin membayar sesuatu bisa dengan mudah kita lakukan, lancar. Lancar berarti bentuknya kas. Kemudian aset-aset tidak lancar, ya masih harus dicairkan dulu baru bisa digunakan untuk membayar sesuatu, bayar hutang misalnya. Kalau kas-kas tadi mudah. Tapi bagaimana jika yang dimiliki adalah bentuk-bentuk yang properti, semacam itu tanah, bangunan, tentu tidak bisa kita bayarkan dengan oke, saya bayar dengan bangunan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, tentu tidak sesuai. Makanya perlu dijual lagi dan dijual dulu dan kemudian kasnya bisa digunakan untuk membayar. That's why untuk akuntansi bisa membagi aset tersebut dalam dua tipe ya, berdasarkan kelancarannya, ada aset lancar tidak lancar. Juga bisa dibagi dalam bentuk wujudnya, aset yang tidak berwujud dan juga aset berwujud. Berwujud jelas, kas, bangunan termasuk berwujud. Sedangkan tidak berwujud, misalnya hak paten tadi ya, brand, kemudian nama baik dan seterusnya. Yes, ini kurang lebih masih sejalan ya, artinya juga masih sejalan dengan yang kita bahas sebelumnya. Jadi lebih berfokus pada teknis, bahwa manajemen aset itu memakai pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Oke, manajemen tentu kita harus menggunakan dengan prosedur-prosedur yang sudah ter-SOP ya, yang ada standarnya dan juga sistematis, jelas. Kemudian didorong oleh pelayanan atau output. Tentu manajemen aset dilakukan, dikelola dengan baik supaya ada hasil akhirnya. Dan kemudian berdasarkan konsep whole of life, seluruh siklus hidupnya yang berupa lingkaran, mulai dari perencanaan. Kenapa Bu kok dikatakan 3 kali? Karena teman-teman biasanya lupa kalau aset itu mulai dari pembelian. Loh belum, sebelum beli itu direncanakan dulu. Nggak boleh beli karena lapar mata. Harus direncanakan dulu, dipikirkan bagaimana caranya pembelian, kemudian dipertimbangkan ketika tendernya dan seterusnya. Kemudian ketika sudah punya, bagaimana mengelolanya, mengoptimalisasi, hingga nanti kita pikirkan bagaimana saat disposalnya. Ya, jadi ada manajemen aset yang terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia sendiri juga mengalami yang namanya New Public Management, di mana ini juga berkaitan dengan reformasi di bidang akuntansi ya, sehingga terdapat beberapa perubahan yang membawa dampak positif, namun juga ada dampak-dampak negatifnya. Ketika segala sesuatu sudah terpusat, maka kebijakan untuk memberikan, mengelola, mengeluarkan kebijakan tentu membutuhkan waktu yang lebih karena harus melalui proses.
Yes, reformasi manajemen aset yang ada di Indonesia semacam ini kita akan bahas secara detail dalam bab-bab selanjutnya. Jadi untuk reformasi manajemen aset yang ada di Indonesia dimulai dari kebijakan, dilanjutkan dengan bagaimana untuk melakukan SOP ya, SOP bagaimana untuk melakukan suatu aktivitas yang sudah terstandar menggunakan sistem informasi. Dan juga setelah sistem jelas didelegasikan pada pihak-pihak yang bertugas, biasanya dari pimpinan yang pusat kepada bawahan dengan diawasi secara ketat. Kemudian dalam skala proses manajemen tersebut perlunya suatu sifat akuntabilitas bisa dihitung. Jadi bagaimana penyelenggaraannya sudah bisa terukur dengan baik, dan juga ketika membutuhkan data untuk membuat keputusan itu pun juga bisa dilakukan dengan cara maksimal. Dan terakhir, sistem akuntansi yang lebih teknis bisa dijalankan. Oke. Yes. Kemudian kalau kita tadi sudah bicara tentang manajemen aset negara ya, yang mulai dari perencanaan hingga disposal, kemudian bagaimana sekarang reformasi manajemen aset sudah dijalankan ya. Ini out of the topic, but still related. Ya. Jika sekarang setiap pemerintah daerah sudah memiliki sistem yang terintegrasi, yang sudah terhubung dari daerah ke pusat, tentu pasti banyak ya. Tentu kita bisa bayangkan betapa besar ya cloud management yang dimiliki oleh Indonesia ya. Berapa besar sistem penyimpanan untuk data-data tersebut, dan juga bagaimana pusat bisa memeriksa hal-hal yang terjadi di daerah. Nah, ini secara tidak langsung kita juga bisa memikirkan ya bahwa ada yang namanya Internet of Things, IoT di sini. Bahwa segala, apalagi dengan pandemi ini ya, sudah mempercepat penggunaan cloud, Internet of Things pada banyak hal. Mau daftar rumah sakit saja, ya seperti Bu Ima hari ini saya mau mendaftar ke satu rumah sakit, ada perlu sesuatu. Nah, ternyata sudah harus mendaftar secara online. Jadi ke rumah sakit yang saya tuju ini tadi, ketika mendaftar harus secara online terlebih dahulu, H-1, kemudian akan dijadwalkan oleh rumah sakit ke hari selanjutnya. Oh, ya, baru tahu ya semacam itu ya. Atau teman-teman sudah sering nih, sudah sering? Nah, jadi ada yang namanya pendaftaran secara online. Kemudian Internet of Things bisa kita rasakan di mana-mana. Kemudian big data. Nah, teman-teman, kalau tadi itu pengantar aja ya, pengantar, pancingan bagi Anda. Kalau Anda sendiri, apa ya pendapat Anda, apa yang Anda ketahui tentang Internet of Things ini dan juga big data berkaitan dengan manajemen aset? Itu satu. Kemudian, bisa nggak teman-teman menjelaskan ya aset-aset yang ada di sekitar Anda, yang ada di daerah, yang masih di rumah, jelaskan kira-kira aset yang dimiliki di sekitar tempat tinggal Anda apa saja ya. Kemudian cukup itu ya, kalau kita di kelas kita akan adakan ini, namun kita sekarang sedang long distance relationship, kita tidak akan adakan drama dulu. 2 pertanyaan itu tolong disiapkan. Kemudian saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pertemuan lalu ya, hari Selasa yang lalu. RPS dan buku akan saya sampaikan. Kemudian sistem absen bila sedang bersama teman. Oke, ini lagi social distancing ya. Teman-teman ini saya rasa banyak yang ada di rumah atau ada yang sudah di kosan ya. Oke, sebaiknya kurangilah ketemu dengan orang lain untuk menjaga keamanan diri kita dan juga teman-teman kita, keluarga kita juga. Ketika Anda sedang bersama, tentu bagaimana saya ngecek jika satu orang absen saya
Saya IMA, Bu, kemudian mahasiswa A, B, C masuk semua. Lah bagaimana saya memeriksanya ya? Tentu teman-teman ya paham juga maksud saya ya, gimana ngontrolnya kayak gitu. Kalau kayak itu kan banyak titip absen. Cuma si komunikator aja yang masuk, kemudian dia ngabsenin sekelas dengan alasan, Bu, kami lagi nobar. Kan gimana saya tahu ya, kalau nggak Zoom kayak gini, teman-teman, ya saya nggak bisa memeriksa. Padahal kan kita nggak Zoom setiap hari. Ya teman-teman ya, gitu. Jadi ketika absen, ya udah kita jujur aja. Selagi balik lagi ke yang saya sampaikan minggu lalu ya, jujur ya, ketika Anda datang kelas ya tentu bisa absen dengan jelas. Tapi ketika tidak, nggak usah bingung titip absen. Ya, kalau bolos aja lah, gampang. Nanti akhir tahun, akhir semester hubungi saya untuk kompen. Gitu aja kan, gampang kan? Gitu. Kemudian pengalaman, ada yang bertanya, pengalaman menarik selama kuliah atau kerja. Oke, kita simpan lagi, kita tunda lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau terlalu semuanya sudah panjang nih tadi ya. Kalau banyak yang saya sampaikan malah gak masuk. Kadang-kadang nanti di kelas kita akan selingi dengan cerita. Ya kadang-kadang saya cerita tentang hal-hal yang sepele yang saya alami, tapi bisa bikin ngakak sekelas. Terakhir, waktu ada kelas tatap muka ya, saya mengajar kelas D3 akuntansi. Yang saya ingat ya, entah topiknya apa, ada mahasiswa yang sampai nangis di kelas saya. Nangis ketawa, nggak tahu. Saya berbicara tentang hal yang random banget ya, asap. Jadi di FTV kan banyak ya tentang asap-asap yang aneh-aneh gitu. Ya kadang-kadang kita akan cerita hal-hal random sebagai selingan dan juga saya harap bisa memberikan kita semangat gitu untuk kuliah, untuk beraktivitas dengan lebih baik. Yes, untuk minggu depan kita akan ketemu lagi. Jika tidak ada jadwal, kita akan ketemu hari Selasa. So, tetap pada jam kelas sudah siap, sudah rapi di depan komputer masing-masing dan akan kita adakan kelas. Kelasnya dalam bentuk apa? Surprise ya teman-teman. Segala informasi tentang kelas akan saya sampaikan pada Edmodo. Sehingga silahkan Anda akses Edmodo-nya pada jam kelas. Tentu sudah ada informasi yang Anda dapatkan di situ. Well, yes, ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan minggu lalu, pertemuan lalu. Ingat, ada yang mempersiapkan? Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Okay, that's all for today, and we will meet you again next week on Tuesday morning. Okay, on Tuesday morning kita akan ketemu lagi. So, tetap jaga kesehatan dan bye-bye.